Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat data semua. Jumpa lagi di channelnya Mas Wildan ya. Tak terasa memang sudah lama saya tidak berbagi informasi terkait update-update terkini ya, terkait pendataan. Nah, kali ini karena ada informasi yang sangat penting, saya akan menjelaskan info terbaru, yaitu terkait verifikasi dan validasi data peserta didik kelas akhir tahun pelajaran 2020-2021. Sebenarnya sih tidak melihat tahun ajaran, yang pastinya nanti verifikasi ini akan berlaku setiap tahun, yaitu kaitannya terkait verifikasi data peserta didik kelas akhir ya. Nah, ini ada surat edarannya tertanggal 15 Februari tahun 2021. Halnya yaitu terkait verifikasi dan validasi data peserta didik ya, data individu peserta didik. Ini isiannya, menunjuk surat dan seterusnya sehubungan dengan hal tersebut. Nah, ini menugaskan satuan pendidikan di wilayahnya untuk menginformasikan sekaligus mendorong peserta didik, orang tua atau wali untuk melakukan pembaruan data ya. Jadi tidak hanya operator sekolah yang melakukan, tetapi bisa dilakukan oleh peserta didik, orang tua atau wali. Untuk surat edaran lebih jelasnya nanti teman-teman bisa mendownload di alamat ini. Nanti silakan dikunjungi aja lalu di-download. Berikutnya, satuan pendidikan yang melakukan verval peserta didik apa saja? Ini ya, untuk satuan pendidikannya yaitu dari SD sederajat, SMP sederajat, baik itu di bawah binaan Kemdikbud atau Kemenak ya, SD sederajat, SMP sederajat, SMA, SMK sederajat, PKBM dan SKB juga melakukan verval peserta didik tingkat akhir. Nah, untuk PAUD bagaimana? Nah, untuk PAUD tidak perlu melakukan verval peserta didik tingkat akhir. Nah, tujuan dari verifikasi ini adalah untuk mempersiapkan data terkait pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2021-2022 selama masa darurat COVID-19. Apa saja yang diverifikasi? Di antaranya data master peserta didik, yaitu nik, nama, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin, nama ibu kandung juga ya. Ini dalam verifikasi peserta didik, orang tua wali atau peserta didik memiliki tugas untuk memastikan kebenaran data yang diisikan pada aplikasi Dapodik. Jadi yang mengisikan adalah operator sekolah, dan tugas orang tua atau peserta didik, orang tua wali ya, memastikan kebenaran data tersebut. Melalui apa ya? Verval peserta didik tingkat akhir ini, datanya yang diverifikasi tadi, dan data ini disesuaikan dengan data di kependudukan atau Dukcapil. Alamatnya ini ya, nisn.data.kemdikbud.go.id. Nah, nanti ketika teman-teman membuka alamat tersebut, tampilannya seperti ini. Nah, nanti ada menu pencarian ini ya, berdasarkan NISN, nama ibu kandung, nanti dimasukkan di sini. Nanti dimasukkan saja NISN-nya berapa, NISN ya, dimasukkan. Nama ibu kandungnya siapa, kalau sudah terisi nanti akan ada tulisan hijau di atasnya ini, dan jangan lupa diklik I'm not a robot. Nah, ini untuk verifikasi dan validasi. Nanti ketika diklik I'm not a robot, ada notifikasi untuk verifikasi dalam bentuk image. Nah, image contohnya judulnya ini bridge ya, tidak hanya bridge, berbagai macam penjelasan, tidak hanya bridge ya. Ini kok pakai bahasa Inggris Pak, pakai bahasa Indonesia kok tidak munculnya bahasa Indonesia ya, tergantung pengaturan pada browser atau komputernya. Nanti di checklist minimal ya ada 3 yang harus dipilih, checklist. Kalau memangnya nggak paham tentang kalimat ini, bisa di refresh dengan mengklik tanda ini. Nanti akan berubah ini jadi apa ya, menyesuaikan di aplikasinya. Nanti ketika sudah dipilih, klik verifikasi. Setelah diklik verifikasi, nanti akan terchecklist tadi ya, yang pilihan I'm not a robot ini akan muncul tulisan checklist. Kemudian diklik cari data. Setelah diklik cari data, nah bagaimana kalau belum tahu NISN dan ada nama ibu kandungnya?
nanti silakan bisa koordinasi ke sekolahnya ya. Klik cari data, nanti akan muncul seperti ini. Nah, bagaimana kok ketika diklik cari data kok seperti ini? Nah, dikarenakan pada waktu verifikasi pemilihan gambar pada I'm Not a Robot tadi terlalu lama, sehingga diklik cari muncul batas waktu pencarian sudah habis, tinggal diulangi aja. Nah, kalau sudah berhasil nanti akan ketemu data siswanya. Di sini muncul NISN-nya berapa, nama siswanya siapa, tempat tanggal lahirnya, tempat lahir dan jenis kelamin, statusnya aktif di sekolah. Artinya siswa ini adalah sudah aktif di sekolah. Di sini ada barcode. Nah, barcode ini ya ketika di-scan pakai barcode aplikasi download di Play Store ya, nanti akan muncul biodata ini, muncul nama, NISN, tempat lahir dan jenis kelamin. Berikutnya setelah muncul ini teman-teman harus memasukkan NPSN sekolahnya. Kalau tidak tahu NPSN sekolahnya, nanti dicari di portal pencarian NPSN. Banyak sekali portalnya, nanti ketik aja pencarian NPSN. Saya contohkan ya, pencarian NPSN bisa dilakukan di sini juga, di referensi.data.kemdikbud.go.id. Nah, ini untuk portal pencarian NPSN sekolah. Mana tadi? Referensi.data Go.id, keliru tadi, Go.id. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini portal untuk pencarian NPSN satuan pendidikan. Nanti tinggal diklik aja di data master ini, nanti akan muncul data sekolah NPSN yang dicari. Selain ini juga bisa melalui sekolah kita, ini juga bisa. Sekolah kita ini juga sama untuk mencari data satuan pendidikan, bisa difilter berdasarkan wilayah kabupaten kota, kecamatan, jenjang, dan status sekolahnya negeri atau swasta. Nanti dicari. Kalau sudah ketemu, ya ini ya contohnya, ini pendidikan dasar atau PAUD. Nah, cari aja di sini. Semua sekolah satuan pendidikan baik di bawah naungan Kemdikbud atau Kemenak di sini terdaftar. Nah, ini NPSN ini. Tinggal masukkan di pencarian biodata tadi. Kembali lagi ke sini. Masukkan NPSN sekolah dan tanggal lahir peserta didik, dimasukkan di sini. Selanjutnya, nah yang perlu diperhatikan di sini adalah NPSN dan tanggal lahir di bawah ini untuk melakukan verifikasi data pribadi siswa yang tercatat di sistem pendataan Dapodik atau EMIS. Nah, kalau tanggal lahir dan NPSN ini tidak sama, tanggal lahirnya misalnya salah, baik misalnya di Dapodik atau EMIS salah, nanti ketika pencarian akan tidak ditemukan. Artinya secara otomatis data di Dapodik atau EMIS-nya pasti ada kesalahan. Kalau ada kesalahan bagaimana? Koordinasi dengan operator sekolah. Berikutnya setelah masukkan NPSN dan tanggal lahir, memasukkan NIK. Nah, NIK ini dilakukan atau terintegrasi dengan data NIK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dimasukkan di sini, kemudian diklik lagi I'm Not a Robot. Nanti akan muncul checklist, lalu klik lihat data. Ini ya tadi ya. Nah, ketika memasukkan tanggal lahir, nanti kan biasakan kalau melakukan pencarian tanggal lahir jangan diketik ya, karena di sini berbentuk pilihan, ya harus berbentuk pilihan. Kalau tampilan seperti ini nanti kalau diklik geser kanan geser kiri nanti kelamaan, diklik aja tahunnya, diklik ini nanti akan muncul tahun dan bulan, nanti akan ketemu. Nah, contohnya seperti ini, masukkan I'm Not a Robot ya, klik lihat data. Nah, ketika diklik lihat data, nanti ada tampilan baru, namanya data akan dipadankan dengan data kependudukan dan pencatatan sipil. Artinya verifikasi ini terintegrasi dengan database di Dukcapil, dengan data di KK yang ada di masing-masing orang tua ya. Yang sebelah kiri ini adalah data dari Dapodik atau EMIS ya, data dari Dapodik atau EMIS ya, semuanya inilah. Nanti
akan muncul NIK-nya berapa, nama siswanya siapa. Kalau namanya sama dengan Dukcapil, di sini akan terchecklist. NIK ditemukan Dukcapil. Nama sesuai Dukcapil. Kalau namanya tidak sesuai Dukcapil, nah di sini akan menjadi silang merah. Jadi pastikan sebelum melakukan verval ini disiapkan dulu atau menyiapkan data, yaitu fotokopi atau cetakan kartu keluarga. Karena data Dukcapil itu ya hasil outputnya adalah kartu keluarga. Kartu keluarga dalam arti yang terbaru, bukan kartu keluarga yang keluaran lama yang ditandatangani oleh Pak Camat. Jadi yang keluaran baru itu sudah disahkan atau ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ini kalau sudah sesuai semua ya, baik itu NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Ini kalau sudah terchecklist hijau semua, secara otomatis biodata ini sudah sesuai dengan database di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, bagaimana kalau tidak sama? Ya, kalau tidak sama berarti tugas orang tua untuk melakukan perbaikan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berikutnya data orang tua, masukkan nama ibu kandung, nama NIK ibu kandung, nama ibu, NIK ayah, dan nama ayah. Di bawahnya lagi ada penjelasan. Silakan centang di sini jika orang tuanya, terutama ayahnya, sudah meninggal, nanti di checklist saja. Kalau yang ibunya sudah meninggal, ya nama ibu tetap dimasukkan. Nanti yang ini jangan di checklist, karena di sini perintahnya adalah di checklist apabila ayahnya meninggal. Kalau ada nama orang tua atau wali, silakan dimasukkan. Kalau tidak ada walinya di KK, ya udah dikosongi saja, tidak masalah. Misalnya tidak bisa menyimpan, ya masukkan saja NIK ibunya atau ayahnya di biodata walinya. Lalu klik di sini ya. Nah, contoh kasus yang terjadi di lapangan. Di akte kelahiran tertulis anak dari seorang ibu ya. Di akte kelahiran tertulis anak dari seorang ibu. Kalau ada kasus ini berarti nanti isiannya di sini adalah NIK-nya ibu dimasukkan, nama ibu dimasukkan. Nah, untuk NIK ayah dan nama ayah ini dimasukkan nama ibunya juga, tidak masalah. Jadi ini dimasukkan tadi dengan penjelasan tadi ya. Di akte kelahiran ini kasusnya adalah di akte kelahiran tertulis anak dari seorang ibu. Maka isian data orang tuanya dimasukkan ya ini nama ibunya semua, nggak apa-apa. Kasus berikutnya, biodata di akte kelahiran anak dan kakak ada perbedaan. Perbedaan apa? Misalnya nama ayah atau nama ibu di akte kelahiran dan kakak berbeda. Mana yang digunakan? Nah, misalnya yang benar ini data di akte kelahiran, sementara di kakaknya salah. Nah, kalau ada kasus tadi di akte kelahirannya benar nama orang tuanya, akan tetapi di kakaknya kok berbeda, maka tugas orang tua selanjutnya adalah memperbaiki datanya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atau koordinasi datang dulu ke kecamatan untuk minta penjelasan apakah cukup diperbaiki di tingkat kecamatan atau harus datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi harus diperbaiki dulu datanya, jangan langsung dimasukkan di sini sesuai data yang salah. Jadi kalau ada data-data yang salah di akte kelahiran benar ya, tetapi di penulisan di KK itu salah, maka tugas orang tua adalah melakukan perbaikan dulu. Bisa datang ke kecamatan kalau memang bisa diperbaiki di kecamatan, atau kalau tidak bisa ya harus datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membawa persyaratan yang berlaku. Berikutnya kasus yang ketiga, di akte kelahiran ada nama bapak ibunya, akan tetapi anaknya berada di kakak orang lain dan NIK bapak dan ibunya tidak ada. Kasusnya begini, misalnya kedua orang tuanya sudah meninggal, akan tetapi dalam artian di aktenya kan masih ada nama orang tuanya,
di kakaknya sudah tidak ada nama, sudah tidak ada nik, baik itu kakak, nik ibu dan ayah. Akan tetapi nama ibu dan ayah itu tetap ada. Jadi kalau teman-teman melihat akte kelahiran yang di atas itu biodata yang aktif di kakak itu, nah yang di bagian bawah itu ada nama statusnya sebagai apa, dan di sebelah kanannya ada nama orang tuanya, baik ayah ataupun ibu. Nah, kalau ada kasus seperti itu, nama ayah dan ibunya disesuaikan namanya. Nah, untuk niknya dimasukkan nik wali, tidak masalah. Jadi NIK wali yang dimasukkan di sini. Apakah nanti bisa disimpan? Bisa. Jadi untuk biodata wali sebenarnya ini belum terintegrasi dengan data Dukcapil. Jadi belum, integrasinya belum sampai ke level data nomor kakak. Jadi biodata validasinya masih sebatas ini, NIK, biodata peserta didik ya, maksudnya NIK siswa, nama, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin. Kalau biodata orang tua wali belum terintegrasi. Yang penting ada isiannya. Kalau isiannya ini ya tadi ya, kalau orang tuanya sudah meninggal semua, terus anaknya ikut wali, maka nama walinya diisi. Berarti checklist nama ayahnya juga di checklist ya. Dan NIK-nya yang dimasukkan di sini, baik itu NIK ibu atau ayahnya, menggunakan NIK walinya. Itu kalau untuk yang khususnya 3. Berikutnya di sebelah kanan ini ada lokasi tempat tinggal. Nah, terkait perbaikan data lokasi tempat tinggal ini, sebenarnya data lokasi ini mengambil data dari Dapodik. Kalau di Dapodiknya sudah terisi, maka lokasi ini akan menyesuaikan isian di Dapodik. Nah, bagaimana kalau titik lokasinya ini salah? Nah, silahkan bisa diperbaiki di sini dengan memasukkan latitude atau lintang dan bujur ya, garis lintang dan bujurnya di sini. Nah, untuk memperbaikinya bisa diklik ini, memperbesar, diklik ini, nanti akan muncul tampilan peta seperti ini ya. Kalau mencari seperti ini kan kesulitan. Nah, saran saya teman-teman memperbaikinya melalui Google Map dulu. Jadi paling gampang ya Google Map. Nah, buka Google Map dulu. Nah, lalu dicari lokasinya. Caranya bagaimana? Kalau tampilannya berbentuk peta seperti ini kan kesulitan, data citra ya, kesulitan. Nah, dirubah dulu ke tampilan satelit, ini diklik satelit. Nah, di sini kan pasti kelihatan rumahnya, jalannya, dan seterusnya. Tinggal di zoom aja. Nah, dicari rumahnya di mana. Misalnya rumahnya di sini. Ini rumahnya. Diklik aja di sini. Ini diklik. Klik. Nah, ketika ini sudah diklik, nah di bagian bawah ini ada muncul tampilan baru, alamatnya di mana, titik koordinatnya berapa. Ini diklik lagi. Nah, ini diklik, maka di sini akan muncul titik koordinat lintang dan bujur. Nah, koordinat lintang ini tinggal copy aja. Lintang itu yang pakai strip ini sampai dengan ini. Tinggal copy lalu masukkan di sini tadi. Ya, dimasukkan di sini. Begitu juga titik bujurnya. Tinggal dimasukkan aja. Kemudian diklik di sini untuk validasi data. Jadi paling gampang untuk memperbaiki titik koordinat jika di data verifikasi tempat tinggal peserta didik ini salah, perbaikannya bisa dilakukan melalui Google Map. Caranya tadi dicari lokasi rumahnya, kalau sudah ketemu diklik. Nah, ini ya, sampai muncul tanda seperti ini, lalu diklik lagi ini. Nah, tinggal di copy paste titik lintang dan bujurnya, dimasukkan di sini. Nah, dimasukkan di sini, di copy paste aja di sini. Kemudian klik validasi data. Setelah diklik validasi data, ini ya, bisa dilakukan lewat ini, bisa juga, tapi ya tampilannya seperti ini, tidak kelihatan rumah kayak tadi. Jadi untuk menentukan lokasi tepatnya agak sulit. Nah, kalau sudah diklik validasi data, nanti di bagian bawah ini akan muncul daftar pengajuan perbaikan, baik yang dilakukan oleh peserta didik maupun orang tua. Nanti akan muncul di sini. Nanti keterangan seperti ini.
diajukan tanggal berapa, statusnya dalam proses, biodatanya ini akan muncul di sini. Tanggal pengajuan menyajikan informasi waktu pengajuan perbaikan. Persetujuan, nah itu kalau sudah disetujui nanti jadi sudah disetujui dan seterusnya. Nah, untuk melihat sudah diproses atau belum, bisa juga atau melihat rekapannya ya, bisa juga melalui alamat ini, pd.data.kemdikbud.go.id. Tampilannya nanti seperti ini ya. Nah, pd.data.kemdikbud.go.id. Untuk mencarinya lewat mana? Nah, rekap identitas. Cari lokasinya, lokasi sekolahnya. Provinsi misalnya Jawa Tengah. Misalnya saya pengen cari di Jepara. Terus, nah di sini kecamatannya mana sekolahnya. Nah, dari data kecamatan ini sebenarnya sudah terlihat. Di kecamatan ini, misalnya ini ada Bate-Alit, ada usulan antrian 18. Di sekolah mana saja, tinggal klik kecamatannya. Nah, nanti akan muncul nama sekolahnya. Oh, anak saya berada di sekolah ini. Kita lihat, bisa juga di filter ini, pengen cepat. Ini kan ada banyak sekali ya, halaman pertama, halaman kedua dan seterusnya. Bisa juga disortir ini, yang ditampilkan semua juga bisa. Atau paling gampang di filter ini, klik atas. Nah, ini berarti di kecamatan ini ada sekolah yang entah ini yang memverifikasi siswa atau orang tua atau operatornya, ada sebanyak 18 antrian. Artinya ya di sekolah ini ada 18 antrian siswa yang melakukan verifikasi. Langkah selanjutnya bagaimana? Ya, kalau orang tuanya sudah verifikasi, selanjutnya tinggal tugas operator sekolahnya untuk melakukan verifikasi data. Jadi kalau tadi perbaikan datanya melalui portal NISN yang dilakukan oleh siswa maupun orang tua sehingga muncul di daftar antrian. Nah, tugasnya selanjutnya adalah tugas sekolah, yaitu melakukan approval ya, melalui Verbal PD. Alamatnya ini ya, di sekolah silakan login ke sini. Nanti ada menu baru yaitu pengajuan edit identitas ini. Pengajuan edit identitas. Nanti menunya seperti apa? Nah, ini. Nanti di sini akan muncul data anak yang diusulkan perbaikan data oleh orang tua atau siswa itu sendiri. Nanti akan muncul di sini nama-nama orang tua atau nama anak yang melakukan perbaikan data. Nah, tugas sekolah yaitu melakukan verifikasi dan validasi. Dia akan tampil seperti ini. Nah, ini untuk melakukan verifikasi caranya bagaimana? Diklik, nah diklik gambar ini ya, icon ini diklik, nanti akan tampil seperti ini. Isiannya yaitu menyetujui atau menolak. Langkahnya bagaimana? Ya tugas operator sekolah ya melakukan approval terkait data yang diusulkan perubahan oleh orang tua dengan memperhatikan kemiripan antara data yang lama dengan data yang baru sebagai pembanding. Di sini ada data yang lamanya bagaimana, data yang baru bagaimana. Nah, untuk melihat data mana sih yang dirubah, untuk melihat data yang dirubah sebenarnya sudah ada pewarnaan. Kalau ada warnanya seperti ini berarti data ini yang diajukan perubahan data oleh peserta didik atau orang tua siswa tersebut. Nanti tinggal kalau sudah sama ya tinggal klik setujui lalu proses persetujuan. Ini tugas operator sekolah. Ini ya. Jadi klik ini, dan untuk melihat proses yang sudah disetujui atau ditolak, di sini ada menu proses. Proses ini artinya yang belum diproses ya. Yang disetujui ini artinya kalau sudah disetujui nanti tinggal klik setujui, nanti ada namanya, atau yang ditolak namanya siapa saja. Ini dilakukan oleh operator sekolah. Nah, orang tua tinggal memantau saja di sini. Di portal ini tadi ya, di portal pd.data.kemdikbud.go.id. Tinggal mantau saja sudah disetujui atau belum. Kalau sudah disetujui nanti secara otomatis antrian ini akan berkurang. Nah, antrian ini kalau sudah disetujui, antrian 18 sudah disetujui 5, berarti nanti yang 5 ini muncul di sini. Ini berkurang.
jadi 13 dan seterusnya sampai 0. Nah, ini tugas sekolah untuk melakukan verifikasi. Nah, untuk mempercepat proses, misalnya tadi ada perubahan data, silahkan orang tuanya koordinasi dengan Dinas Dukcapil. Contohnya ini kalau di Kabupaten Jepara ya. Ini kalau untuk pelayanannya ini ada brosur yang saya dapat dari Dinas Dukcapil. Untuk kabupaten lain ya menyesuaikan, silakan koordinasi dengan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil. Mekanismenya seperti apa? Nah, ini contohnya mau mengurus apa-apa, ini ada infonya. Ada juga nomor kontak person layanan online-nya. Mungkin itu terkait penjelasan mekanisme perubahan biodata siswa tingkat akhir untuk persiapan PPDB tahun pelajaran 2021-2022. Semoga bisa membantu teman-teman pengelola data ataupun orang tua wali untuk memperbaiki data putra-putrinya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.